Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana al-Karim bima fihi minal idati wal ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wallahul ahadul akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil haudil kautsar wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-mukhtar wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita hingga pagi hari ini kita kembali bisa menjalankan tugas-tugas penghambaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatatnya sebagai amal saleh dan melipat gandakan nilai pahalanya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan sebagai bentuk respon atas berbagai peristiwa yang terjadi di negara kita, peristiwa yang menggambarkan kepada kita betapa jauhnya kehidupan yang terjadi di kalangan orang-orang yang memiliki posisi, memiliki harta kekayaan yang kemudian tidak mampu memanfaatkan secara benar dan lebih terlihat mereka tertipu oleh posisi dan kenikmatan harta tersebut, sehingga kemudian berbagai bentuk perilaku penyimpangan terjadi dan terus marak di berbagai berita media massa. Tentu sebagai seorang muslim, kondisi apapun harus kita jadikan sebagai bahan perenungan untuk bisa memperbaiki kondisi kehidupan kita, menjadikan nilai-nilai dan aturan-aturan agama betul-betul bisa berjalan makin baik, makin banyak, supaya dalam kehidupan berikutnya kita tidak menjadi orang-orang yang sengsara dan bahkan mengerikan. Di satu sisi kita bisa memahami dengan ringan bahwa
kehidupan di akhir zaman itu salah satu indikasinya adalah maraknya kejahatan dan berbagai perilaku dosa dan penyimpangan. Hal itu banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kita meyakini kita adalah umat terakhir, Nabi kita adalah Nabi terakhir. Tidak ada umat berikutnya sampai terjadi kiamat. Dan kita berada dalam sebuah fase di mana nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai agama belum tegak dalam kehidupan umat, sehingga yang terjadi adalah berbagai bentuk kemungkaran. Hal ini bisa membuat persepsi kita tentang hidup ini berubah. Kita melihat dunia sebagaimana yang terlihat di mata kita, dan kita pun tertipu sebagaimana mereka-mereka yang tertipu oleh kenikmatan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sebagai penguat banyak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara pandang orang-orang beriman terhadap dunia ini dengan cara pandang yang benar, sehingga perjalanan hidupnya diselimuti keselamatan hingga dia sampai ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama menguatkan kesadaran kita akan fitnah dunia di akhir zaman ini. Kemudian kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran agar kita tetap memiliki arahan yang jelas, menjalani hidup dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun tidak terbawa oleh buruknya zaman di mana kita hidup, walaupun kita harus berani berbeda dengan kebanyakan orang. Jemaah sekalian rahimakumullah, menuju titik akhir dunia itu makin menarik nafsu manusia, makin mempersolek diri, sehingga makin menggoda, terutama untuk orang-orang yang terlepas dari nilai-nilai hidayah. Karena itu kita perlu untuk menyadari agar kehidupan dunia yang singkat ini tidak membuat kita tergelincir dari jalan kebenaran. Kita ambil ayat Al-Quran yang banyak redaksinya dan menggambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia yang singkat, tapi bisa menipu banyak orang. Kita jadikan sebagai pijakan dan cara pandang kita terhadap hiruk pikuk dunia ini, tapi dengan cara pandang akhirat, sehingga seluruh persoalan dunia itu menjadi sangat mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan salah satunya tentang gambaran kehidupan dunia dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu
annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Selain itu, dunia ini ya perhiasan kesenangan di mana kalian saling berbangga dan berlomba dalam hal harta kekayaan dan anak-anak keturunan. Ayat ini maksudnya menggambarkan kepada kita tentang persepsi umum kehidupan dunia. Itulah yang terlihat oleh mata kita. Dunia ini dengan semua fasilitas yang ada membuat banyak orang menjalaninya sebagai sebuah permainan senda gurau, berbangga-bangga dan berlomba-lomba dalam harta kekayaan dan anak-anak keturunan. Anak keturunan bisa dimaknai pula banyaknya dukungan. Tidak selalu anak keturunan sendiri, tapi punya posisi di mana dia mendapatkan banyak dukungan dari orang di belakangnya. Dan itulah kehidupan yang terlihat. Walaupun bukan itu yang sesungguhnya kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara memahaminya harus seperti itu. Bukan berarti karena ini ayat Al-Quran kemudian ini kebenaran sehingga ya hidup ya seperti itu. Kan di Al-Quran hidup memang permainan senda gurau, berbangga-bangga dan berlomba, ya sudah itu yang benar. Karena terus terang saya pernah menemukan orang Arab datang ke Indonesia dengan hartanya, kemudian ingin mendapatkan informasi di mana tempat untuk bersenang-senang. Kagetlah ketika ditanya kenapa. Di dalam Al-Quran begitu. Dunia itu permainan kesenangan. Ini kan repot memahami ayat dengan sembarangan seperti itu. Ayat ini ingin menggambarkan kepada kita dalam cara pandang banyak orang, dunia itu seperti itu. Aktivitas orang di dunia seperti itu. Tapi bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita orang-orang yang beriman. Sehingga kita harus punya cara pandang berbeda yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Ini cara pandang yang salah terhadap dunia, tapi itulah fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Di banyak tempat manusia banyak memandang dunia dengan pandangan seperti itu. Rangkaian kalimat berikutnya masih dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang mudah yang bisa menjadi cara pandang kita terhadap dunia ini. Allah menyatakan, kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Kesenangan dunia, gemerlapnya dunia yang banyak menipu manusia. Itu gambaran ringannya seperti petani yang awalnya lahannya tidak tumbuh karena tidak ada hujan, kering, bukan menjadi tempat yang indah, tapi Allah menurunkan air hujan dari langit. Dalam beberapa saat tanah tersebut menjadi subur, kemudian manusia bisa menanaminya, yang dengan itu a'jabal kuffara nabatuhu,
para petani, para penanam itu kagum dengan tanaman-tanaman yang dia rawat, yang tumbuh dengan hijau dan menarik, menawarkan banyak sekali kesenangan. Summa yahiju fatarahu musfarra, tapi dalam waktu yang tidak lama. Tanaman bisa kita lihat, ada yang pendek, kalau sayur mayur bisa 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan bisa ditanam dan langsung bisa dipanen. Kalau padi bisa 3-4 bulan. Kalau untuk tanaman-tanaman pohon-pohon besar mungkin bisa dalam waktu hitungan tahun. Yang jelas apapun dengan air hujan itu kemudian tumbuh. Allah menggambarkan manusia seperti itu, tadinya tidak ada kemudian diadakan. Tadinya tidak punya fasilitas kemudian Allah berikan fasilitas. Dengan usaha yang dilakukan kemudian Allah memberikan banyak fasilitas. Kemudian dia mengejar itu dan kagum tertarik dengan hasil dari apa yang diusahakan. Tapi dalam waktu singkat kembali kepada tanaman. Summa yahiju fatarahu musfarra. Tanaman tersebut mulai terlihat menguning. Kemudian dia mulai kering, lalu binasa seakan-akan sebelumnya tidak ada. Gambaran singkat ini atau gambaran ringan ini untuk menggambarkan kepada kita tentang singkatnya kehidupan dunia. Ibarat petani, manusia banyak kagum dengan usaha yang dilakukan. Tapi tidak lama kemudian dia pun harus meninggalkan arena kehidupan dunia ini, lalu tergantikan oleh orang lain. Sehingga ibarat tanaman yang mulai menguning, kemudian mengering, kemudian hancur. Ini membuat kita harus sadar, jangan sampai sebagai penanam, sebagai petani, dengan usaha kecil yang kita lakukan kemudian kita kagum dengan fasilitas dunia yang kita dapatkan. Allah yang menghadirkan itu. Karena petani sehebat apapun, kalau Allah tidak menyiapkan air hujan, tanah tetap tandus. Tidak bisa dia melakukan upaya untuk bisa menumbuhkan. Manusia pun hanya menaruh benih itu, biji-bijian itu, dan Allah yang menumbuhkan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Manusia yang dilakukan juga sama seperti itu dalam hidup ini. Dia terlahir, kemudian potensinya berkembang dan berkembang, kemudian bisa melakukan banyak hal, lalu Allah hadirkan banyak kesenangan-kesenangan. Tapi setelah itu kemudian usahanya habis. Baik itu bentuknya harta kekayaan, baik itu bentuknya posisi jabatan, atau dalam bentuk yang lainnya. Fitnah manusia itu adalah pasangan. Kalau dalam konteks laki-laki adalah perempuan, dalam konteks perempuan adalah laki-laki. Itu juga bentuk fitnah dunia yang paling utama, yang kemudian kita sering sebut 3 penggoda dunia ini adalah harta, tahta, dan wanita. Hidup manusia kebanyakan hanya seputar itu, ya, untuk gambaran orang-orang yang tersesat dan tertipu oleh dunia.
Ketika manusia tidak mampu memanfaatkan dengan baik potensi dan aset-aset yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hanya menikmati itu jauh dari nilai-nilai agama Allah. Yang punya jabatan tidak memahaminya sebagai sebuah amanah di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Begitu pula yang punya harta tidak dimanfaatkan secara baik untuk menyiapkan kehidupan akhirat yang bahagia, tapi berpikir ringan semuanya itu untuk dinikmati di dunia ini. Ini yang kemudian akan bisa sangat membahayakan. Kenapa? Karena begitu kehidupan dunia selesai, kemudian harus berganti dengan kehidupan akhirat. Atau ketika manusia mati meninggalkan dunia dan harus berpindah ke alam berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan berikutnya. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di dalam kehidupan akhirat Allah sudah menyiapkan azab yang pedih. Bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang tidak mau menjadikan peringatan Allah sebagai petunjuk bagi dirinya. Mereka yang menolak aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang justru ingin terlepas jauh supaya ada kebebasan bagi dirinya untuk melakukan apa saja dengan potensi yang dimiliki. Bagi mereka di dalam kehidupan akhirat adzabun syadid, ada azab yang pedih. Sebagai balasan atas perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan dunia dengan segala potensi dan aset yang diberikan oleh Allah, tapi tidak dimanfaatkan secara benar. Bahkan banyak yang justru digunakan untuk menantang Allah, untuk melawan pejuang-pejuang syariat agama Allah. Berbeda dengan orang-orang yang di dunia ini terikat dengan hukum Allah. Dia punya misi untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah. Hidupnya selalu disesuaikan dengan aturan syariat agama. Bagi mereka, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ada pengampunan dosa dan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Pengampunan dosa karena tidak ada manusia kecuali dia pasti punya catatan dosa, walaupun dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyimpang. Dan waridwan, keridhaan Allah dalam kehidupan akhirat adalah surga. Sehingga pilihan manusia di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat. Terutama yang belum mendapatkan balasan di dunia. Karena banyak orang yang melakukan dosa di dunia ini kemudian dibalas di dunia. Sebagaimana banyak orang-orang yang taat kemudian diberikan kebahagiaan di dunia. Tapi tidak semuanya berjalan seperti itu. Banyak orang yang taat, hidupnya penuh dengan perjuangan penegakan syariat, tapi fasilitas dunia tidak didapatkan. Begitu pula sebaliknya, banyak orang-orang yang hidupnya selalu bergelimang dosa dan kemaksiatan, tapi fasilitas dunia selalu datang dan berlimpah. Tapi dalam kehidupan akhirat akan ada pengadilan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
Sehingga mereka yang memilih jalan kesesatan dan penyimpangan ada azab yang pedih, dan barang siapa yang memanfaatkan masa waktunya dalam kehidupan dunia ini dengan benar, mereka mendapatkan pengampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat ini Allah tegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Apapun bentuknya, selama kita di dunia, kesenangan yang kita dapatkan itu kesenangan yang tidak sempurna, kesenangan yang bisa menipu. Potensi kita untuk tergelincir dari jalan kebenaran selama kita masih hidup tetap terbuka. Kenapa? Karena memang selama dunia ini masih ada, atau umur kita di dunia ini masih ada, maka godaan akan tetap ada. Setan tidak akan membiarkan ada orang yang taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup. Godaan itu akan tetap ada. Itu sudah menjadi komitmen iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah menvonisnya akan menjadi penghuni neraka nanti di akhirat, dia menegaskan, aku akan berusaha dari arah manapun dengan berbagai cara untuk menggelincirkan hamba-hambamu supaya bisa bersamaiku di neraka. Selama nyawa masih ada, maka aku akan terus menggoda. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku juga akan terus mengampuni hamba-hambaku kalau mereka tetap memohon ampun. Artinya ketergelinciran kita di dalam menjalani kehidupan ini tetap terbuka. Setiap kita punya potensi untuk menyimpang, karena iblis akan selalu membersamai kita. Karena itu tetap berusaha taat dan banyak beristighfar menjadi cara kita untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia yang singkat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW di dalam hadis sahihnya dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau sudah mengingatkan kepada kita tentang dunia yang banyak menipu orang ini. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Sebuah istilah yang menggambarkan tentang sesuatu yang indah dan menarik manusia. Setiap kita pasti suka yang manis. Setiap kita pasti suka yang hijau. Sehingga banyak istilah yang muncul karena itu. Misalnya matanya hijau melihat duit, misalnya. Sesuatu yang menarik itu hijau dan manis. Sehingga Rasul menyatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu memang manis dan hijau di depan mata kita. Mata kemanusiaan kita, mata nafsu kita. Dunia itu manis dan hijau, menarik. Sehingga beliau mengingatkan wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan untuk kalian di dunia ini dengan fasilitas yang ada. Allah menitipkan itu untuk kita. Fayanzuru kaifa ta'malun, lalu ingin melihat apa yang kalian lakukan dengan aset yang ada di dunia ini. Dengan potensi yang diberikan oleh Allah, apa yang kita lakukan? Akan terlihat nanti pilihan masing-masing orang.
Begitu dia punya harta kekayaan akan terlihat bagaimana dia menggunakan harta tersebut. Begitu diberikan jabatan akan terlihat bagaimana dia menggunakan jabatan itu. Semua potensi yang diberikan oleh Allah hanyalah ujian. Allah ingin melihat apa yang dilakukan oleh hamba tersebut dengan fasilitas yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan berikutnya, fattaqud dunya. Karena itu takutlah kalian akan dunia, atau berhati-hatilah kalian di dunia ini. Karena isinya adalah ujian semuanya. Isinya adalah kesenangan yang menipu. Sehingga harus berhati-hati, karena takwa itu berhati-hati. Takwa itu selalu waspada, memastikan ayunan langkah kaki kita tidak salah di dalam menjalani hidup ini. Itu takwa. Fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia. Takut, penuh kewaspadaan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan agama Allah. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian terhadap perempuan. Untuk konteks laki-laki ini menjadi godaan yang sangat besar, dan untuk konteks perempuan tentu sebaliknya, harus berhati-hati dengan lawan jenis, karena ini akan bisa menggelincirkan orang dari jalan kebenaran. Sebagaimana Rasul menegaskan di akhir pesannya ini, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah besar yang membinasakan Bani Israel, umat sebelum kita, yang ceritanya sangat panjang, itu berawal dari perempuan. Dan gambaran hari ini tidak berbeda dengan itu. 3 godaan dunia tadi, tahta, harta, dan wanita, selalu menjadi persoalan terbesar umat manusia di muka bumi. Seseorang yang sedang bertahta tinggi, maka harta dan wanita terasa begitu mudah untuk diraih. Dia tidak cukup dengan satu itu, dengan harta, dengan tahta yang dimiliki, tapi justru dia akan tergoda untuk, atau terkena dengan godaan berikutnya. Yang terlihat seperti itu dalam kehidupan ini, seseorang yang sedang bertahta tinggi, maka rasa rakusnya terhadap harta dan wanita makin besar. Bukan merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Begitu pula kondisi seseorang yang berharta lebih, maka tahta dan wanita menjadi gampang untuk dibeli. Begitu fenomena yang ada, yang sekarang kita sering sebut dengan oligarki. Orang-orang yang kaya, yang berduit, dia bisa mengatur semuanya. Semuanya bisa diatur dengan uang. Dengan uang dia akan tergoda dengan godaan-godaan dunia yang lain. Sedangkan seseorang yang sudah dibuat tunduk di hadapan wanita, maka dia pun akan dibuat sibuk berburu harta dan terus merebut tahta dengan berbagai cara. Itu fenomena yang ada.
Sehingga apa yang dipesankan oleh Allah dan oleh Rasulnya ini memang sesuatu yang sangat penting. Karena dunia ini adalah ujian, maka sebenarnya seluruh potensi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia, ini tergantung cara kita menggunakannya. Bila kita mampu memanfaatkannya dengan benar, baik itu harta kekayaan, baik itu posisi jabatan, maka kita mampu mencatatkan nilai pahala yang besar. Dengan jabatan yang dimiliki, makin besar jabatannya, makin besar potensi dia untuk mencatatkan pahala dan masuk surga. Makanya Rasul menyebutkan ada 7 orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perlindungan selain itu. Salah satunya adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Karena pemimpin punya potensi untuk melakukan kezaliman. Kekuasaan ada di tangannya, dia bisa berbuat apa saja. Tapi kalau kekuasaan itu kemudian terikat dengan aturan Allah, kemudian dia menegakkan keadilan dengan kekuasaannya, maka dia punya potensi besar masuk surga karena itu. Begitu juga harta kekayaan. Sehingga sekali lagi, ketika potensi yang diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kepada kita, mampu kita manfaatkan dengan benar, maka kita akan mampu mencatatkan nilai pahala yang besar. Namun jika kita tertipu dengan godaan-godaan dunia, baik itu tahta, harta maupun wanita, kalau kita tertipu dengan salah satunya, maka ada ancaman besar yang sudah menanti. Apalagi kalau terjerat oleh ketiga-tiganya. Dia punya jabatan, kemudian berpeluang untuk mengeruk harta kekayaan, maka dia akan bisa tergoda dengan wanita dan tiga-tiganya menguasai hidupnya. Dan ini tentu akan menjadi sangat mengerikan bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembali kepada peringatan-peringatan yang banyak kita temukan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW akan membuat kita punya cara pandang yang berbeda terhadap fenomena dunia ini. Bahwa kesempatan dan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini harus kita manfaatkan untuk merancang kehidupan akhirat yang membahagiakan. Allah berpesan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan gunakanlah semua yang diberikan oleh Allah kepadamu, apapun itu bentuknya, digunakan untuk merancang kehidupan akhirat yang membahagiakan. Bagaimana merancang kehidupan akhirat yang membahagiakan? Apakah kita tidak boleh menikmati itu? Menikmati dunia ini? Bukan itu. Ketika cara kita menikmati dan menggunakan itu benar, maka ini adalah bentuk merancang akhirat yang membahagiakan. Punya harta kita bersyukur, punya harta kita siap berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, punya harta kita nikmati secara benar. Ini merancang kehidupan akhirat yang membahagiakan. Punya jabatan dimanfaatkan dengan baik, ini untuk merancang. Karena potensi untuk
merancang kehidupan akhirat ada di hadapan kita dan hanya terbuka ketika kita masih menjalani kehidupan. Begitu seseorang sudah tidak berkesempatan hidup di muka bumi ini, maka selesai. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sehingga ketika seluruh aktivitas kita, apapun bentuknya, bukan selalu aktivitas ibadah ritual. Kalau kita misalnya mengejar dunia untuk bisa dimanfaatkan secara benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka itu adalah cara kita merancang akhirat. Walaupun faktanya kita sedang memanfaatkan atau sedang mengejar potensi-potensi dunia ini, tapi tujuannya adalah untuk bisa dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah. Ini bukan mengejar dunia, tapi merancang kehidupan akhirat. Karena memang potensi yang ada di dunia seharusnya kita pakai untuk berkhidmat menegakkan syiar-syiar agama Allah, menegakkan hukum-hukum Allah. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak menguasai dunia ini. Hanya dengan menguasai dunia kita mampu menggunakan seluruh aset yang ada di dunia ini untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah. Sehingga seluruh usaha yang kita lakukan untuk menguasai dunia ini dengan tujuan untuk menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu hakikatnya bukan mengejar dunia, tapi merancang kehidupan akhirat yang membahagiakan. Sehingga ketertipuan manusia terhadap dunia itu bukan harus disikapi meninggalkan dunia, tapi manfaatkanlah dunia dengan segala potensinya itu secara benar sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Semoga kesadaran kita akan dunia yang menipu, kemudian upaya kita untuk bisa memanfaatkannya dengan benar sebagaimana ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, terus bisa kita rawat sehingga kemudian kita mampu menjalani kehidupan dunia yang singkat ini dengan selamat. Begitu kematian tiba, kita layak mendapatkan balasan kebahagiaan yang sempurna. Semoga penting di kajian pagi hari ini, jangan tertipu oleh dunia, tapi juga jangan meninggalkan dunia. Rebut dunia ini karena Allah mengamanahkannya untuk kita manfaatkan, beribadah dan berkhidmat untuk tegaknya syiar-syiar agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.